yang beranggotakan Rizky Andriana Madan, NIM 195. Saya Indah Diganding 179. Saya Nur Aisyah Putri NIM 202. Saya Suciati NIM 199. Saya Hilyatul Habibah Putri NIM 193. Saya Dewi Namlatis NIM 155. Saya Putri Ayu Maulidiana NIM 167. Yang akan menampilkan video perbedaan MBS tahun 90-an dan tahun sekarang. Manajemen berbasis sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama atau partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan. Tujuan dari manajemen berbasis sekolah antara lain: yang pertama, ada peningkatan efisiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, ada peningkatan mutu, antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah, dan kelas peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, ada peningkatan pemerataan, antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Menurut Depdiknas tahun 2000, manfaat manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga dia dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Yang keempat, sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat. Penerapan MBS secara spesifik sebagai berikut. 1. Memberikan peluang kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan pembelajaran. 2. Memberi peluang kepada seluruh pihak dalam sekolah untuk ikut adil dalam pengambilan keputusan yang penting. 3. Memunculkan kreativitas dalam perencanaan program pembelajaran. Yang keempat, memberdayakan kembali sumber daya pendidikan yang ada dalam mendukung tujuan yang dikembangkan sekolah. 5. Membuat rencana anggaran yang realistik sesuai kebutuhan karena harus bersifat terbuka dan memenuhi tanggung jawab penanggungan biaya sekolah. 6. Meningkatkan motivasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan keahlian manajemen dan kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Andrian. Saya di sini sedang bersama Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Kepung Harjo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaan manajemen berbasis sekolah di zaman dahulu dan zaman sekarang? Manajemen yang Anda pertanyakan yaitu kira-kira tahun berapa? Kiranya tahun 90-an. Tahun 90-an. Manajemen pendidikan di tahun 90-an itu tidak terlalu ribet. Artinya terutama dalam bidang administrasi. Kalau dulu itu administrasinya kecil sekali sehingga waktu banyak digunakan untuk mendidik siswa. Atau pembelajaran itu sangat banyak sekali waktunya. Sedangkan yang tahun ini yaitu sekitar tahun ya di abad 21 ya kira-kira tahun 2018 19 ini atau akhir-akhir ini itu banyak diributkan dengan administrasi. Karena banyaknya administrasi yang harus dikerjakan oleh seorang guru sehingga mendidik siswa itu waktunya terbatas.
Nah, ini yang menyebabkan siswa-siswa ini banyak anak-anak yang kurang, baik itu akhlaknya, baik itu moralnya, maupun kegiatan-kegiatan lain kurang. Nah, alhamdulillah dengan mantri yang baru ini, yaitu Pak Nadiem Makarim, ini menghapus administrasi yang begitu besar dengan cukup 1 lembar saja. Artinya, administrasinya kecil, tapi banyak waktu yang digunakan untuk ngopeni anak, untuk mendidik anak. Dan ini insya Allah perkembangannya akan bagus dan menuju Indonesia maju. Nah, ini semoga apa yang telah dicanangkan oleh Pak Nadiem ini bisa berhasil sesuai dengan harapan bangsa Indonesia dan tercapai tujuan daripada pendidikan nasional. Itu aja. Sekian mungkin itu pendapat dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Slamet Haryadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang dapat kami tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.